Sekali lagi, kami minta maaf atas kesalahan kami di masa lalu, Pak. Kata Diana menatap ke arah kedua orang tua Anjani secara bergantian. Sudah kami maafkan, Bu. Hanya saja ke depannya saya berharap kejadian itu tidak terulang lagi, balas Risma tersenyum tulus, sebelum akhirnya dua wanita yang akan menjadi besan itu saling berpelukan. Cie, yang sebentar lagi bakalan melepas masa lajangnya, goda Naomi menyenggol bahu adik iparnya. Apa sih Kak? Orang ini tuh cuma pertemuan biasa aja belum lamaran. Balasnya yang mampu didengar oleh Alfian dan juga orang tuanya. Pak Bagas, kalau Anjani bersedia, bagaimana kalau kita nikahkan mereka secepatnya? Bukankah niatan baik tidak boleh ditunda? Tutur Diana membuat Anjani tertegun, tidak menyangka Alfian dan juga kedua orang tuanya akan bergerak cepat. Kalau saya terserah Anjani saja Bu, soalnya yang akan menjalani rumah tangga itu kan dia bukan saya. Jawab ayah Anjani. Kini tatapan semua orang yang berada di ruangan itu tertuju pada Anjani, membuat wanita cantik dengan rambut yang digerai indah itu merasa gugup, apalagi saat melihat Alfian mulai bangkit dari duduknya dan mulai berjongkok di hadapannya. Kamu masih ingat perkataan aku, Ja? Jika ayah dan ibumu sudah setuju, maka tidak ada alasan lagi untuk kamu menolak kembali denganku, kata pria tampan itu dengan tatapan yang mampu menghipnotis lawan bicaranya. Mas, kamu ngapain sih pakai jongkok segala? Malu tahu nggak? Kita itu udah bukan anak muda lagi, jadi bangun sekarang, bisik Anjani dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Aku akan bangun, kalau kamu mau menikah denganku, kata Alfian terkesan memaksa. Dan hal itu membuat semua orang ikut tersenyum, merasa lucu melihat interaksi keduanya. Ayo jawab Mami, kasihan Dedi kalau terus jongkok kayak gitu. Soalnya dia udah tua, takutnya nanti kakinya malah sakit, celetuk Kenzo membuat suasana yang semula romantis berubah menjadi penuh tawa. Alfian mendengus mendengar perkataan sang putra, kenapa bocah kematian itu selalu mengganggunya di saat-saat yang tidak tepat. Melihat pria di hadapannya merengut, membuat Anjani tersenyum kecil sebelum akhirnya mengatakan sebuah hal yang mampu membuat semua orang kembali terdiam. Aku nggak mau. Deh. Alfian menatap sok pada wanita yang berada di hadapannya setelah mendengar perkataan barusan, tidak percaya kalau lamarannya akan ditolak oleh wanita yang selama ini sangat dicintainya. Nggak mau nolak maksudnya, lanjut Anjani yang sudah khawatir, apalagi melihat raut wajah Alfian yang mulai berubah. Ja, kamu ngerjain aku, kata Alfian seketika berdiri dan berniat menarik wanitanya ke dalam pelukan, namun pergerakannya terhenti saat mendengar perkataan Bagas. Alfian, kalian belum menikah, jangan peluk putriku dulu. Tegur Bagas menarik Anjani sedikit menjauh dari pria itu. Membuat semua orang yang berada di sana ikut tersenyum, apalagi saat melihat ekspresi Alfian yang terlihat kecewa karena tidak bisa memeluk Anjani. Tanpa mempedulikan putranya, Mama. Diana mulai maju dan memakaikan sebuah cincin pada Anjani sebagai tanda pengikat untuk wanita itu. Akhirnya, kamu akan kembali menjadi mantu Mama lagi Jani, katanya memeluk Anjani dengan sangat erat, dan hal itu membuat Alfian mencebikkan bibirnya. Baiklah kalau Anjani sudah setuju, kapan kira-kira pernikahan akan dilangsungkan? Kata Darius yang sedari tadi hanya menyimak. Kalau bisa secepatnya saja Pak, apalagi melihat mereka pernah menikah. Bukan apa-apa hanya saja saya khawatir dengan Alfian, apalagi dia sudah lumayan lama menduda, Ibu Diana membuat putranya melotot. Ma, kenapa jadi aku? Protesnya. Ya memang kamu, karena tadi saja kamu bertingkah seperti itu. Sudah tahu ada anak kecil, tapi malah bersikap kayak gitu. Omelnya. Melihat itu, membuat Anjani hanya bisa tersenyum kaku.
Mama Diana tidak tahu saja seperti apa sikap putranya di belakang mereka. Bahkan saat di kantor tadi siang saja Alfian berani bersikap meso meskipun di hadapan putranya. Meskipun Anjani akui saat di kantor tadi, putranya memang tengah fokus pada ponselnya dan tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Kita kembali lagi pada Anjani, Pak Book. Karena bagaimanapun dia yang akan menjalaninya, karena kalau saya mengambil keputusan sepihak takutnya putri saya merasa keberatan, balas Bagas pada akhirnya. Bagaimana Jani? Apa kamu tidak keberatan kalau pernikahannya dipercepat? Tanya Risma pada sang putri. Setuju aja Mami, biar kita bisa secepatnya tinggal serumah. Seru Kenzo dengan raut wajah bahagia. Tidak langsung menjawab, Anjani terdiam sejenak sebenarnya dia sangat ingin pernikahannya dipercepat. Tapi bagaimana dengan kedua orang tuanya? Apa mereka sudah punya biaya untuk pernikahannya nanti? Astaga! Kenapa dia lupa? Bukankah dia seorang janda? Lalu kenapa harus memikirkan banyak biaya? Bukankah pernikahannya bisa dirayakan dengan sangat sederhana tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya? Saya mau secepatnya, kata Anjani membuat Alfian tersenyum. Makasih Ja, setelah ini aku sama keluargaku yang akan mengurus semuanya. Kamu sama orang tuamu hanya tahu sudah siap, kata Alfian menggenggam tangan Anjani erat. Mendengar itu, membuat Anjani seketika menggelengkan kepalanya. Pernikahannya kita langsungkan secara sederhana aja Mas, lagian aku juga udah bukan seorang anak gadis lagi, pinta Anjani diangguki oleh kedua orang tuanya. Benar Nak Alfian, sebaiknya pernikahannya sederhana saja. Di kampung kami kalau yang menikah seorang janda tidak pernah melakukan acara yang wah, timpal Bagas. Pak, Anjani sudah pernah melakukan acara pernikahan sederhana dengan Alfian dulu, jadi sekarang biarkan kami menebus semuanya dengan melakukan acara pernikahan yang sangat mewah untuk Anjani. Karena bagaimanapun seorang perempuan berhak mendapatkan hak itu, bapak sama ibu tidak perlu memikirkan apapun. Semuanya biar menjadi urusan kami, ucap Diana berharap mereka setuju. Tapi Buk, apa tidak merepotkan? Apalagi Anjani juga bukan seorang gadis lagi. Ibu Risma. Tidak Jeng, anggap saja ini semua sebagai cara kami untuk memperbaiki sikap kami di masa lalu pada Anjani. Bahkan, sekarang kami akan mengundang semua relasi bisnis Alfian dan juga suami saya, agar mereka tahu kalau istri Alfian adalah Anjani, tambahnya lagi. Tidak usah merasa keberatan Pak Buk. Ini memang sudah seharusnya kami lakukan sedari dulu, ujar Darius menepis semua keraguan di hati calon besannya. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih Pak Buk, kata Bagas sambil tersenyum hangat. Jadi kapan tanggal pernikahannya? Aku sudah tidak sabar ingin segera menjadikan Anjani sebagai istriku lagi. Tanya Alfian menatap satu persatu antara orang tuanya dan juga orang tua Anjani. Bagaimana kalau 1 bulan lagi? Kata Bagas memberi saran. Itu juga kalau tidak keberatan. Kami tidak akan pernah keberatan Pak, hanya saja kalau harus menunggu sampai 1 bulan aku nggak bisa. Itu terlalu lama, balas Alfian membuat Anjani seketika menoleh padanya. Mas, 1 bulan itu bukan waktu yang lama. Enggak, itu terlalu lama. Tolak Alfian dengan gelengan tegas. Lalu, 2 minggu, aku akan mempersiapkan semuanya hanya dalam waktu 2 minggu. Setelah pamitan pada semua keluarga Anjani, kini Alfian mulai beralih ke arah putranya yang terlihat tidak mau beranjak dari duduknya. Ayo boy kita pulang, ajaknya pada sang putra, karena malam semakin larut. Karena setelah makan malam tadi, mereka banyak ngobrol sampai lupa waktu. Bukannya menurut, Kenzo malah mendudukkan badannya pada pangkuan Risma. Kenzo nggak mau pulang,
mau nginep aja di sini, tolaknya. Mendengar itu, membuat Alfian menoleh pada Anjani yang kebetulan juga berada di sana. Ya udah nggak apa-apa kalau mau nginep, kamu pulang aja mas, kasihan mama sama papa udah nungguin di mobil. Kata Anjani mengibaskan tangannya menyuruh Alfian pulang. Tapi Ja, aku takut merepotkan. Tidak merepotkan, Kenzo juga cucu kami. Justru kita senang kalau dia ingin menginap, balas Risma memeluk cucunya erat. Iya, kamu tidak usah khawatir, Kenzo. Aman bersama kami, Ibu Bagas yang kebetulan tengah memangku Amora yang mulai tertidur. Baiklah, kalau begitu saya pamit ya Pak, Bu, kata Alfian bersalaman pada kedua orang tua Anjani. Sejenak, dia mencari keberadaan calon iparnya tapi mereka berdua tidak terlihat di sana. Bang Andi sepertinya sudah tidur, dia anti banget kalau harus tidur malam-malam, ucap Anjani seolah mengerti isi pikiran pria itu. Ria, akhirnya Alfian mulai berjalan keluar diikuti oleh Anjani yang mengekor di belakangnya. Sebelah alis Anjani terangkat, saat setibanya di luar, Alfian tidak langsung masuk ke dalam mobil. Tapi pria tampan itu hanya terus berdiri sambil bersedekap tangan. Apa nggak ada salam perpisahan? Kata Alfian membuat Anjani segera menyalami tangan pria itu. Melihat hal itu, membuat Alfian merotasikan bola matanya kesal. Dengan gerakan cepat dia mulai menarik Anjani ke dalam pelukannya lalu melumat bibir merah yang sedari tadi terus menggodanya. Hanya sebentar, karena setelah itu Anjani langsung melepaskan diri karena merasa takut kalau perbuatan mereka akan diketahui oleh orang tuanya. Mas, kamu apa-apaan sih? Tegurnya dengan sebelah tangan yang menggeplak tangan kekar Alfian. Namun bukannya merasa bersalah, pria tampan itu hanya terkekeh sebelum akhirnya kembali memangkas jarak di antara mereka. Aku udah nggak sabar pengen bawa kamu ke ranjang aku, Ja. Bisik Alfian sensual. Alfian, ayo pulang. Teriak Diana membuat Anjani dapat bernapas lega, karena kini wanita setengah baya itu tengah menatap ke arah mereka berdua. Cek, mama ganggu aja. Gerutu Alfian dengan raut wajah kesal. Udah sana. Kasihan mama sama papa. Udah ngantuk kayaknya, tita Anjani sambil tersenyum. Tapi aku masih kangen, Ja. Anjani menarik napasnya dalam, menghadapi Alfian mode bucin ternyata mampu mengikis kesabaran semua orang. Besok kita bertemu lagi kan, udah sana. Kasian mereka nungguin. Bujuk Anjani. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Alfian menurut dan mulai masuk ke dalam mobilnya. Kami pulang dulu ya sayang, besok siang mama tunggu di kantor Alfian, kata Diana dari dalam mobil. Fitting bajunya beneran besok ma? Tanya Anjani tentu saja terkejut, karena kedua orang tua Alfian sangat bergerak cepat. Iya sayang, pukul 1 siang jangan lupa. Baik ma. Balas Anjani tersenyum hangat, dengan tatapan yang terus menatap ke arah mobil Alfian yang mulai menjauh. Jani, ayo masuk ke dalam. Sudah larut, kata sang ibu yang sudah berdiri di ambang pintu. Iya bu, Kenzo mana? Apa dia sudah tidur? Tanyanya mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Sudah, ibu menidurkan dia di kamar kamu. Mendengar itu, membuat Anjani menganggukkan kepalanya. Sebelum akhirnya mendekat ke arah sang ibu dan memeluknya dengan sangat erat. Makasih ya bu, berkat ibu akhirnya bapak mau mengesampingkan egonya. Kata Anjani sambil tersenyum senang. Iya, nak. Apa kamu merasa bahagia sekarang? Sangat. Anjani benar-benar bahagia, karena akhirnya akan kembali bersatu dengan Mas Alfian dan juga Kenzo. Alfian baru saja tiba di rumah, namun dia sudah melihat sebuah mobil yang tidak dia kenal. Mobil siapa itu? Tanya Darius dengan tatapan heran. Tidak tahu,
Mama tidak kenal itu mobil siapa. Balas Diana dengan tatapan tertuju pada sebuah mobil sport berwarna kuning yang tengah terparkir di depan rumahnya. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba seorang penjaga berlari mendekat. Maaf Tuan Besar, Nyonya Besar, Tuan Muda, mobil itu milik putrinya Pak Wira. Dia sudah berada di sini sedari sore tadi, beritahunya. Putrinya Pak Wira. Ulang Diana mulai merasakan kepalanya yang berdenyut, apalagi saat orang yang tengah dibicarakan mulai keluar dari dalam mobil. Pak, urus perempuan gatal itu. Mama capek, mau istirahat. Lagian yang awalnya mengundang mereka ke sini itu kan Papa, jadi sekarang Papa harus tanggung jawab, titahnya pada sang suami, sebelum berjalan masuk ke dalam rumah diikuti oleh Alfian. Kak Alfian, kakak dari mana saja? Tanya Ruby sudah bergelayut pada tangan kekar Alfian. Bukan urusan kamu. Balas Alfian menghempaskan tangannya kasar. Mendapat perlakuan kasar dari pria yang dicintainya, membuat Ruby beralih pada Darius yang kebetulan sahabat ayahnya. Om, aku izin nginep di sini ya. Soalnya aku takut kalau harus pulang sendiri, ujarnya terdengar manja. Mendengar itu, membuat Alfian mulai berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah lebar. Dia sedang capek, tapi begitu datang ke rumah malah sudah ada perempuan gatal dengan muka tebal yang sudah menunggunya. Sebelum Darius menjawab, terdengar ponselnya berdering yang membuat pria setengah baya itu urung untuk menjawab perkataan gadis yang berada di hadapannya. Halo, ucapnya setelah panggilan telepon tersambung dengan Wira. Kenapa bisa kebetulan sekali? Sepertinya mereka sengaja, pikirnya. Halo, apa ada putriku di rumahmu? Tanya Wira terdengar basa-basi. Ada, mengapa kamu tidak menyuruhnya pulang? Ini sudah larut, tidak baik seorang perempuan berkeliaran di rumah pria, ketus Darius yang sudah sangat lelah. Aku juga sudah memaksanya pulang, namun Ruby itu keras kepala. Dia bilang ingin menginap di rumahmu, apa boleh? Tidak bisa, tolong jemput putrimu untuk segera pulang. Tegas Darius tidak ingin hal ini menjadi bumerang, apalagi Alfian baru saja melamar Anjani. Dia tidak ingin terjadi salah paham di antara mereka, apalagi Kenzo akan sangat bersedih kalau pernikahan ibu dan juga ayahnya tertunda. Ayolah, Darius. Hanya malam ini, besok aku akan menjemputnya untuk pulang, bujuk Wira dari seberang telepon. Sebelumnya aku minta maaf, tapi tolong beritahu putrimu untuk berhenti mengganggu putraku. Karena sekarang Alfian sudah melamar Anjani, dan sebentar lagi mereka akan menikah. Bukan hanya Wira yang terkejut. Mendengar pernyataan itu, tapi Ruby juga sangat terkejut apalagi sekarang dirinya berada tepat di hadapan Darius. Terdengar sebuah tawa di seberang telepon, sebelum akhirnya disusul oleh suara Wira. Jangan bercanda Darius, aku tahu sekarang kalian belum terbiasa dengan kehadiran Ruby. Tapi lambat laun, aku yakin kalian akan sangat menyayanginya seperti putri kalian sendiri. Aku tidak bercanda. Alfian memang baru pulang dari rumah Anjani untuk melamar, dan pernikahan mereka akan diadakan dalam waktu 2 minggu lagi. Tegasnya mematikan telepon secara sepihak. Om, apa benar Kak Alfian akan segera menikah? Tanya Ruby dengan raut wajah shock. Benar, jadi mulai sekarang tolong jangan ganggu putraku. Pergilah dari sini, tidak jauh dari kediamanku ada sebuah hotel yang masih buka, kamu bisa menginap di sana kalau takut untuk pulang, titah Darius tidak ingin dibantah. Glek. Ruby menelan salivanya kesusahan, saat melihat tatapan dingin dari Darius. Boleh Kak Alfian mengantar saya? Saya takut. Pergi saja sendiri. Tidak ada yang menyuruhmu datang ke rumah ini, jadi jangan merepotkan sang pemilik rumah. Ketusnya berlalu begitu saja. Melihat hal itu,
membuat Ruby menghentakkan kakinya kesal. Kenapa Om Darius tidak mendengar ucapan Papa? Lalu, apa benar kalau Kak Alfian akan menikah dalam waktu 2 minggu? Tanyanya pada diri sendiri.